Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Oke, kita mulai saja. Oh, oke, di sini nampaknya energi kalian lagi ada di situasi mulai melepaskan penyesalan atau kesedihan tentang hubungan yang sebelumnya kamu pernah jalani dengan seseorang dan sekarang sudah mulai siap untuk melanjutkan hidup ya. Dan kalau memang saat ini kalian lebih memilih untuk single aja dulu, mungkin kalian mulai menyadari betapa banyak peluang romansa di sekitarmu ya. Dan aku lihat di sini kalian mulai, dan saat ini kalian mungkin benar-benar lagi berorientasi, sedang fokus dengan kehidupan kalian ya. Mungkin saat ini lagi fokus di karir, di apa yang bisnis atau apa gitu. Yang pokoknya di sini aku lihat kalian mulai kembali bersosialisasi di luar rumah ya, atau ya pokoknya aku lihat di sini kalian mungkin sekarang mulai melepaskan rasa sakit yang telah diberikan dari orang di masa lalu kepada kalian. Dan aku lihat di sini walaupun mungkin saat ini masih kalian berpegang teguh pada emosi negatif ya, tapi aku lihat di sini kalian merasa bahwa kalau kalian hanya stuck pada masa lalu, maka hidupmu tidak akan berkembang, maka hidupmu tidak akan bisa berlanjut gitu ya. Jadi makanya sekarang walaupun kalian masih kadang suka sedih ya, atau adalah dampak dari hubungan yang kemarin ya, entah kalian akhirnya trauma, entah kalian akhirnya merasa patah hati, sakit hati, atau nggak percaya lagi sama orang, tapi kalian merasa bahwa masa depan tuh milik kalian, sehingga kalian tetap harus move on, kalian tetap harus memandang ya, memandang dan memperjuangkan masa depan seperti itu. Kalau aku lihat memang kalian masih ada sih yang kesulitan untuk menghilangkan emosi-emosi tentang masa lalu ya. Entah kalian masih kadang ke-trigger, masih ngerasa sedih, kehilangan, merasa seperti apa ya, tidak beruntung ya dalam hal percintaan. Tapi ya itu tadi, kalian tetap melanjutkan hidup. Bahkan mungkin kalian juga ya mungkin sudah memaafkan ya orang dari masa lalu kalian yang pernah menyakiti kalian, yang pernah memberikan trauma ya. Intinya sedikit demi sedikit lah kalian pulih dari rasa trauma kalian, terus bergabung kembali dengan lingkungan ya, melepaskan emosi, melepaskan penyesalan ataupun rasa malu ya, karena ya tidak dipilih, tidak diperjuangkan seperti itu ya, melepaskan kesedihan ya, dan mengatasi rasa keputusasaan. Oh ternyata hubungan kamu dengan dia kemarin tuh hubungan yang benar-benar ngebuat kamu down banget ya. Sekarang di sini aku lihat sampai ada di antara kalian yang ngerasa sampai putus asa seperti itu. Tapi kali ini ya aku lihat sekarang mungkin sudah bisa mengatasi rasa keputusasaan itu, mulai mulai semangat lagi, mulai percaya diri, mulai berambisius lagi tentang apalah hidup kalian ya, mungkin karir atau apa gitu. Oke,
Nampaknya memang kalian dipisahkan dari orang masa lalu kalian itu karena memang Tuhan atau semesta ingin menyelamatkan kalian dari suatu tragedi. I don't know itu apa tragedinya, tapi yang pasti karena di sini dari Five of Cup Reverse ini aja udah dikatakan bahwa kamu tuh benar-benar sampai putus asa ya, saat dulu menjalin hubungan dengan si dia. Nah, ini aku lihat berarti ada suatu masalah yang bakalan terjadi atau memang di saat itu sudah terjadi ya. Misalkan kamu takutnya nanti dilecehkan, kamu mungkin diselingkuhi berulang kali, kamu mungkin akan ya entah apalah tragedi yang akan menyeramkan seperti itu dan kamu diselamatkan dari tragedi-tragedi itu ya. Dan ya aku lihat di sini keadaan kamu sekarang jauh lebih membaik ya. Kamu dihindari dari orang-orang yang toksik, dari kehancuran hidupmu gitu ya, dari kehancuran bersama orang-orang yang toksik seperti itu ya. Intinya kamu aku lihat di sini kayak dibangkitkan kembali, kamu belajar dari kesulitan di masa lalu sekarang ya. Dan ternyata selama ini tuh ketika kamu bersama dengan dia banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu rasakan, tapi mungkin masih kayak insting semacam itu. Tapi nyatanya ternyata kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu rasakan selama ini saat bersama dengan dia itu beneran terjadi. Misalkan kekhawatiran, dia orang seminggu nih gak ada kabar, kayaknya dia selingkuh deh, jangan-jangan dia selingkuh deh. Misalkan kekhawatiran kamu tentang itu, taunya besoknya ketahuan dia selingkuh. Seperti itu ya contohnya. Jadi banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang nyatanya terjadi, yang selama ini kamu rasakan. Dan aku lihat kamu dulu memang sempat merasa jauh, berada di luar jangkauan pertolongan. Jadi kayak kamu dulu kayak susah banget untuk meminta bantuan atau susah banget untuk move on atau keluar dari hubungan yang toksik ini bersama si dia. Kayak kamu seperti ada yang menahan kamu atau seperti kayak susah gitu untuk keluar dari siklus, dari jeratan hubungannya dia gitu ya. Ada aja gitu yang ngebuat kamu tuh kembali lagi sama dia, tetap bertahan lagi sama dia kayak gitu ya. Walaupun kamu mencoba untuk move on dari dia, nanti ada aja cara dia untuk membuat kamu kembali lagi sama dia kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini ya lambat laun ya akhirnya juga kamu bisa mengatasi masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Oke, bahkan dulu aku lihat ini bukan hanya sekedar insting loh ternyata ya. Ternyata aku lihat saat dulu kamu bersama dengan dia, kamu sering banget insomnia ya, karena mungkin ngerasa khawatir, karena sering apa ya, kayak instingmu itu selalu kayak tajam gitu ya, selalu mengingatkan kamu jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu gitu ya, sampai insomnia, kepikiran dia terus, takut ini terjadi, takut itu terjadi gitu ya. Dan ya akhirnya misteri itu terungkap, apa yang menjadi tanda-tanda yang sudah semesta kasih tahu ke kamu lewat instingmu itu benar-benar terungkap gitu ya. Nyatanya benar terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kamu rasakan. Makanya di sini aku lihat kamu ingin melepaskan rasa takut yang selama ini kamu rasakan saat bersama dengan dia. Karena ya dulu ketika kamu bersama dengan dia ada ketidakbahagiaan yang kamu rasakan. Bahkan sampai sering banget kamu itu memimpikan hal-hal yang aneh kayak gitu ya. Misalkan dia menikah dengan orang lain, misalkan dia meninggalkan kamu dan jalan pergi menjauh dengan orang lain di depan matamu. Misalkan itu kan serem ya kalau waktu itu dulu kamu bucin banget gitu. Nah, jadi ada mimpi-mimpi aneh yang menyeramkan yang ya sebenarnya itu tanda-tanda juga ya. Memang semesta itu ngasih tahu kamu aslinya orang ini tuh seperti apa, bibit-bibit bobotnya seperti apa, itu lewat insting, kalau nggak lewat mimpi yang aneh-aneh menurut kamu, tapi kan realitanya benar kayak gitu ya. Terus itu Six of Cup nih aku lihat mungkin ada hubungannya dengan anak-anak, entah ini kamu yang sudah punya anak atau dia yang punya anak, atau mungkin kalian mungkin sudah punya anak bersama ya, dan kalian mungkin saat ini sudah berpisah. Kemudian aku lihat di sini memang dulu tuh kamu kayak sangat-sangat yakin, mantep ya, murni menginginkan dia. Bahkan kamu yang sosok kreatif itu ya, itu melakukan banyak apa ya,
kreativitas untuk ngebuat dia itu biar perhatian sama kamu, lulus sama kamu, mau sama-sama menjalani hubungan ini. Pokoknya di sini aku lihat dulu kamu tuh mau bener-bener mencurahkan rasa kasih sayangmu terhadap dia, kamu benar-benar hanya membawa niat baik untuk dia. Aku lihat juga kamu orangnya sederhana, kamu memperlakukan dia dengan kesederhanaan ya, tidak tidak sombong, tidak memamerkan ini itu, pokoknya dengan kesederhanaan. Sayangnya di sini aku lihat ada yang kekanak-kanakan ya, tidak dewasa, sehingga mungkin ini yang menjadi apa ya, uh, kerancuan di hubungan ini ya. Misalkan kamu udah memberikan dia kasih sayang, kamu selalu pengertian sama dia, kamu selalu baik sama dia, tapi dianya mungkin yang kekanak-kanakan, tidak dewasa, sehingga berperilaku semena-mena sama kamu, suka-suka hati. Sedangkan di sini aku lihat kamu juga mungkin suka berbagi, suka memberi dia hadiah. Ternyata di luaran juga mungkin kamu suka beramal ya. Apalagi di sini ada keluarga, mungkin kamu orang yang familiable banget, atau memang kami itu sangat dekat dengan keluargamu mendidik kamu itu benar-benar yang cinta keluarga banget gitu ya, dekat dengan keluarga. Karena di sini aku lihat juga kamu tuh orang yang sebenarnya sangat didukung oleh keluargamu, kamu dilindungi baik itu oleh Tuhan ataupun oleh keluargamu. Oke, aku lihat di sini memang ada kenangan-kenangan awal yang apa ya, kayak akhirnya tuh sering diingat ya. Jadi ada dampak dari masa lalu itu yang sampai sekarang itu masih diingat ya. Jadi misalkan sekarang tuh walaupun kalian udah berpisah, dia masih sering mengingat-ingat kenangan-kenangan awal saat bersama dengan kamu, atau ada apalah masa lalu tuh yang masih sering dia nostalgiakan seperti itu ya. Dan akhirnya ya di sini aku lihat dia sering merindukan kamu, atau bisa jadi dulu juga ketika kamu bersama dengan dia, sedangkan dianya mungkin kekanak-kanakan, dianya mungkin selingkuh, dianya mungkin berbohong ya. Nah, di situ aku lihat kamu tetap bertahan dengan dia karena kamu sering mengenang-enang awal-awal jumpanya kamu dengan dia, atau awal-awal kamu menjalin kedekatan atau hubungan dengan dia. Nah, itu yang mungkin ngebuat kamu selalu apa ya, terjerumus atau terpenjara dalam hubungan yang toksik ini, kayak gitu ya. Jadi untuk move on tuh kayak aduh sayang gitu, aku udah begini, aku udah begitu, enggak kok, dia dulu itu begini, dia dulu baik, dia dulu perhatian, bla 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 bla, sehingga kamu kayak untuk move on, untuk pergi dari dia itu kayak maju mundur juga gitu mungkin ya. Makanya di sini ketika kamu coba untuk move on, tapi kalau dia kejar lagi, kamu tetap terima dia lagi gitu. Oke, ada sikap melankolis ya. Jadi dulu juga mungkin kamu terlalu melankolis terhadap hubungan ini dan dia, jadi gampang apa ya, dibuai, gampang terbuai, gampang di di apa namanya, dimanjakan semacam itu ya. Ada kenangan-kenangan di masa lalu yang akhirnya ngebuat kalian itu balikan lagi, bersatu kembali gitu. Jadi hubungannya kemarin sempat on off kayak gitu ya. Misalkan kamu marah, kamu misalkan ingin menghindari dia, nanti setelah sekian lama ada aja gitu caranya dia ngebuat kamu balikan lagi sama dia, ditambah dengan kamu mungkin sering mengenang-enang atau masih sering kepikiran apa yang pernah terjadi antara kamu dengan dia di masa lalu. Itu yang ngebuat kalian akhirnya balikan lagi, bersatu kembali. Tapi di sini aku lihat ada that ya. Akhirnya juga tetap walaupun kalian kemarin sempat putus nyambung atau on off ya, atau balikan lagi gitu, tapi endingnya juga tetap akhirnya ada transformasi, ada perubahan, ada yang diakhiri ya. Akhirnya mungkin hubungan ini berakhir, kalian berubah. Yang tadinya kalian sangat ngejar-ngejar dia, bucin banget sama dia, sekarang mungkin kalianlah yang meminta untuk berpisah dan meninggalkan dia. Bisa jadi seperti itu. Intinya ada transisi, ada pelepasan, ada perubahan yang terjadi ya. Yang tadinya kamu bucin mungkin sekarang kamu cuek ya. Yang tadinya kamu memperjuangkan dia, sekarang mungkin kamu menyerah, seperti itu ya. Jadi kamu melepaskan hubungan ini dan melepaskan dia untuk bisa memberikan kebebasan pada dirimu sendiri. Karena di sini kan aku lihat selama kamu bersama dengan dia, kamu tidak bahagia. Kamu seperti berada di pusaran penderitaan ya.
balik lagi ke situasi yang sama yang menyakitkan seperti itu. Makanya di sini kamu ingin membebaskan diri dari situasi yang selalu membuat kamu kembali lagi pada penderitaan percintaan seperti itu. Nah, ketika sekarang kamu sudah berubah, kamu sekarang sudah melepaskan dia, tidak lagi mengejar-ngejar dia, tidak lagi kebucinan sama dia, kamu udah cuek, kamu dingin, kamu hanya fokus dengan hidupmu, fokus dengan apa tujuanmu sekarang, masa depanmu seperti itu. Justru malah aku lihat di sini dia seperti ada rasa ketakutan, kecemasan, panik karena kamu sekarang sudah tidak lagi mau kembali sama dia, kamu tidak lagi kebucinan sama dia seperti itu. Bahkan aku lihat sekarang dia sering berpikir-pikir tentang hal-hal negatif, ada rasa ketidakpuasan yang mendalam dia rasakan karena kamu sudah tidak lagi bisa dia kontrol, karena kamu tidak bisa lagi dia atur atau dia miliki lagi gitu ya. Jadi ini dia ngerasa seperti stres, terbebani atau merasa ada beban, dia merasa kewalahan dengan sikap kamu yang sekarang cuek, dengan sikap kamu yang udah independen, mandiri, tidak lagi kebucinan sama dia ya. Dan aku melihat bahwa dia merasa kamu itu sudah mencapai ambang batasmu untuk bersabar dengan dia. Makanya di sini sekarang kamu tidak lagi mau memberikan kesempatan atau memberikan dia peluang seperti dulu gitu ya. Dan dia karena sekarang juga sudah kewalahan ya, tidak bisa lagi mengontrol kamu, menghadapi kamu, dia juga udah ngerasa kayak ada di ambang batas dia untuk bisa mengontrol kamu. Dia ngerasa kayak kamu udah jauh untuk bisa dia kontrol kembali seperti itu. Jadi ada rasa ketidakmampuan untuk mengatasi atau menghadapi keadaan, menghadapi situasi sekarang kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat dia ngerasa kewalahan dan kehilangan banget. Dia ngerasa kayak ada yang lepas dari dia, ada yang pergi dari dia seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kayak ya ada penderitaan secara mental ya, karena dia ngerasa kehilangan kamu, dia juga ngerasa bersalah, menyesal. Dan rasa bersalah itu walaupun dia coba untuk dia lupakan, tetap itu kembali lagi rasa bersalah itu ya. Jadi rasa bersalah itu datang dan pergi gitu ya, redam dan muncul seperti itu. Jadi aku lihat di sini dianya juga akhirnya sering terus-menerus memikirkan masa lalu dia bersama dengan kamu dulu, apa yang pernah dia lakukan sama kamu, baik itu tindakan dia yang jahat ataupun yang baik seperti itu ya. Dan aku lihat sekarang ya dia itu kayak jadi sasaran gosip ya, karena mungkin orang-orang sekeliling dia atau orang-orang yang kenal sama dia itu akhirnya tahu kalau aslinya orang ini tuh nggak bener, aslinya orang ini tuh suka selingkuh, suka bohong atau apalah gitu ya. Intinya nih orang jadi sasaran gosip, jadi omongan orang-orang di luar sana. Dan karena di sini dia merasa kehilangan ya, dia merasa ada yang lepas, ada yang hilang gitu dari dirinya. Aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya lagi dari kamu. Dia berharap kamu masih mau memberikan dia peluang, memberikan dia kesempatan untuk rekonsiliasi lagi atau bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu ya. Pengen banget dia itu kamu kasih kesempatan ya. Terus aku lihat di sini apa nih?
Saat ini dia ngerasa kayak setelah berpisah dengan kamu, dia merasa banyak sekali kepahitan. Dia ngerasa kayak, ya gimana sih udah terbiasa apa-apa itu ada kamu, dihandle oleh kamu, disayangi oleh kamu, diperlakukan baik oleh kamu, tiba-tiba ini udah nggak ada lagi, sehingga dia ngerasa ada kepahitan dalam hidup dia. Biasanya mungkin selalu dipenuhi segala sesuatunya oleh kamu, ini tiba-tiba udah nggak ada lagi yang bisa memenuhi keinginan dia atau kebutuhan dia, sehingga aku lihat ya sekarang dia handle sendiri, dia perjuangkan sendiri, jadi dia ngerasa hidup dia seperti pahit, ada kepahitan setelah kehilangan kamu gitu ya. Dia ngerasa kesal, dia ngerasa marah ya, dia mungkin sering sekali gampang melontarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakitkan seperti itu ya. Jadi lebih sarkas sekarang kalau ngomong seperti itu ya. Terus itu apa ya, emosinya itu suka gampang marah, suka emosian gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu apa ini? Thinking ya, oke. Orang ini sering memikirkan kamu akhir-akhir ini ya, merindukan kamu karena orang ini sebenarnya memang masih mendambakan kamu. Hanya saja dia lihat kamu tuh sudah menunjukkan sikap penolakan untuk dia atau kepada dia. Kamu sudah tidak lagi mengharapkan dia, kamu sudah menolak kehadiran dia di hidupmu, kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah pokoknya udah ngerasa dia itu menakutkan bagi kamu gitu ya. Dia ini jahat. Jadi kamu udah nggak mau lagi berurusan dengan dia. Kamu udah ngerasa kayak takut gitulah untuk berurusan lagi dengan dia. Jadi ya seperti itulah ya, aku lihat di sini. Dia memang menginginkan kamu, merindukan kamu, masih mendambakan kamu, tapi kamunya dia lihat tuh kayak udah ada ketakutan yang irasional kayak gitu ya. Apa ya, kayak badanmu aja udah ngerespon banget kalau misalkan dia deket-deket kamu, itu mungkin kamu akan tiba-tiba red flag menghindar, tiba-tiba red flag bersembunyi, atau mungkin kamu tremor, mungkin kamu keringet dingin atau gimana lah ya. Pokoknya di sini aku lihat memang kamu merasa ada rasa ketakutan terhadap dia. Takutnya itu bukan takut yang gimana-gimana ya, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu apa ya, merespon dari trauma yang telah dia berikan. Itu loh ya, ketakutan yang semacam itu. Karena di sini aku lihat kan kamu ada yang trauma ya, setelah menjalin hubungan dengan dia. Entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu sampai kamu itu trauma. Mungkin diselingkuhin berulang kali, mungkin ada KDRT di situ kah, mungkin ada kata-kata kasar yang sering dia lontarkan di masa lalu sampai nyakitin kamu atau gimana gitu. Ya pokoknya di sini ada penolakan lah dari kamu seperti itu. Oke, di sini ada apa nih? Divine masculine. Mungkin dia sosok seseorang divine masculine ya. Jadi orangnya agak keras, orangnya ya divine masculine itu seperti apa sih ya? Kamu lihatlah. Intinya maco, keras, semacam itulah. Terlihat gagah, terlihat tidak mau kalah semacam itu ya. Ya apa ya? Ya semacam itulah. Terus ada pride di sini, ditambah lagi juga dia melihat kamu tuh sekarang kayak udah menunjukkan pride-mu ya, kayak ada kebanggaan diri gitu. Setelah kamu berpisah dengan dia, kamu itu hanya berfokus pada dirimu sendiri. Jadi dia lihat kamu tuh udah nggak menengok sana sini lagi, kamu udah ngerasa nggak perlu untuk insecure, kamu hanya fokus dengan dirimu sendiri, kamu udah percaya diri dengan dirimu sendiri, udah bangga dengan dirimu sendiri. Mau ada pasangan ataupun enggak ya kamu fine aja, kamu sudah merasa pride dengan dirimu sendiri, kamu bangga dengan dirimu sendiri, sehingga dia merasa juga ada kesombongan dari kamu, ada ego, dan dia melihat juga kamu udah keras kepala, nggak mau lagi dia atur, nggak mau lagi dia kontrol, nggak mau lagi menerima dia atau memberikan kesempatan lagi kepada dia, nggak mau lagi mengulang bersama dengan dia seperti dulu. Kalau dulu kan memang kamu mungkin karena masih bucin ya, sehingga masih lembek gitu. Jadi kalau suatu waktu dia datang lagi, kamu masih luluh, kamu masih mau mau dikontrol sama dia gitu ya, diatur-atur sama dia kayak gitu. Nah kalau sekarang dia lihat kamu udah independen, kamu udah mandiri, kamu udah ngerasa bahwa dirimu itu
punya pride, kamu punya harga diri, kamu punya kebanggaan, sehingga nggak perlu bergantung dengan orang lain, nggak perlu mengemis-ngemis kasih sayang, cinta, perhatian, waktu, dan sebagainya kepada orang lain. Karena kamu merasa dengan dirimu sendiri, kamu aja bisa membuatmu bahagia, membuatmu sekarang ya baik-baik aja kayak gitu. Makanya di sini dia lihat sekarang kamu kayak sombong, ego, terus keras kepala gitu ya. Oke, di sini dia tahu bahwa dia itu toksik untukmu ya, karena di sini ya dia paham sendiri lah ya bahwa dia ini orang yang tidak setia, tuh tukang bohong, apa ya, pengontrol, manipulatif dan sebagainya. Sebenarnya dia tahu dia ini nggak baik untukmu, dia ini toksik kalau untukmu. Dan kenapa dulu mungkin dia tidak memperjuangkan kamu, kenapa dulu dia sering mengabaikan kamu, kenapa dia sering kayak salah paham atau sering menghindari kamu, karena sebenarnya dia ingin kasih tahu kamu kalau sebenarnya dia dulu nggak suka sama kamu itu karena ada yang mempengaruhi dia, dan dulu dia kayak terhasut gitu dengan omongan orang-orang itu, entah itu oleh teman-temannya kah, oleh selingkuhannya kah, oleh keluarganya kah, atau orang-orang yang memang nggak suka sama kamu gitu ya. Dan sekarang dia sadari ternyata ya dia nggak suka kalau orang-orang di luar sana ngomongin jelek-jelek tentang kamu, karena sekarang dia udah nyadarin gitu ya kalau ternyata kamu tidak seperti itu, ternyata kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, baik dan sebagainya itu gitu ya. Dan ya intinya kayak gitu deh. Terus itu kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa dia seperti korban dalam situasi karmik ini kayak gitu, karena di karmik ini kan biasanya hubungan karmik itu memang ada pihak ketiga gitu ya. Dan sekarang dia sadari ketika dia sudah kehilangan kamu, orang yang memang tulus sama dia, selalu berniat baik sama dia, sayang sama dia, dan malah dia memilih orang yang sekarang bersama dengan dia mungkin tidak memberikan kebahagiaan terhadap dia, atau mungkin membuat dia menyesal ya memilih pasangannya sekarang, sehingga itu yang disebut karmic situation karena di sini ada pihak ketiga. Nah, justru malah dia ngerasa karena ternyata setelah melepaskan kamu, justru dia merasa rugi gitu, dia merasa tidak bahagia, dia merasa kayak kehilangan sesuatu gitu ya. Makanya di sini dia merasa bahwa dia adalah korban dalam situasi karmik ini. Padahal sebenarnya ya nggak 100% dia korban, karena kan dia yang bertingkah, dia yang selingkuh, dia yang bohong, dia yang menerima orang-orang itu masuk di antara kalian berdua gitu kan. Ya tapi ya gimana ya, dia udah ngerasa kalau dia ini korban juga gitu dalam hubungan ini. He is behaving karmic with me. Oke, kalau aku lihat di sini, uh, apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, ternyata dia kena karmanya. Dia mungkin mendapatkan perlakuan yang sama seperti dari pasangan dia yang sekarang, sesuai dengan apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Jadi kalau misalkan dia dulu selingkuhin kamu, mungkin sekarang dia diselingkuhin sama pasangannya. Kalau dulu dia pernah KDRT kamu, mungkin dia saat ini di KDRT sama pasangannya. Kalau dulu dia membohongi kamu, mungkin saat ini dia dibohongi oleh pasangannya. Seperti itu. Jadi apa yang dulu kamu apa yang dia dulu lakukan ke kamu, itu sekarang dia dapatkan karmanya dari si pasangannya sekarang. Ya, diperlakukan dengan hal yang sama seperti itu ya. Jadi pokoknya sesuai banget lah dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Jadi dia kena karmanya dari pasangan dia yang sekarang. Kayak gitu ya. I'm his doorman when he needs me. Dan apa ya, dia ngerasa bahwa pasangannya sekarang itu kayak nganggep dia seperti keset. Jadi
dia merasa bahwa dia hanya sekedar keset bagi pasangannya sekarang, karena dia kayak ngerasa pasangannya itu ngebutuhin dia kalau memang pasangannya lagi butuh aja, tapi kalau pasangannya lagi nggak butuh dia ditinggalin, dia diabaikan, dia dicampakkan seperti itu. Jadi pasangannya akan datang kalau misalkan pasangannya lagi butuh dia, kalau enggak ya udah dibuang kayak gitu ya. Seperti itu. Dia merasa dia hanya sekedar keset bagi pasangannya saat dia membutuhkan saat si pasangannya ngebutuhin dia aja gitu. Jadi pasangannya hanya ngebutuhin dia kalau lagi butuh aja. Misalkan pasangannya butuh duit, datang ke dia kayak gitu ya, minta duit sama dia kayak gitu contohnya ya, atau apalah gitu. Pokoknya di sini dia ngerasa dia seperti sesuatu yang dibutuhkan kalau memang lagi butuh, kalau enggak ya udah dibuang kayak gitu ya. Jadi tidak dipelihara gitu. Oke. Apa ini? I'm falling in love with him. Tapi walaupun dia udah ngerasa kalau dia itu dimanfaatkan saja gitu ya oleh pasangannya sekarang, tapi gimana ya, dia juga udah sayang gitu sama pasangannya yang sekarang, dia juga udah jatuh cinta sama pasangannya yang sekarang, sehingga untuk meninggalkan pasangannya sekarang tuh kayak nggak tega juga, nggak mau kayak gitu. Jadi sama ya kayak situasi kamu dulu saat bersama dengan dia. Dulu kamu mencintai dia tapi dia selingkuh dengan yang lain, kamu udah babak belur karena diselingkuhin terus, karena diperlakukan tidak baik terus dia juga kalau datang ke kamu kalau memang butuh aja, kalau kamu udah nggak dibutuhin kamu dibuang, kamu ditinggalin. Nah itu sama dengan dia sekarang, dia juga diperlakukan sama oleh pasangan dia sekarang. Nah ketika dia tahu dia hanya dibutuhkan oleh pasangannya, ketika pasangannya butuh aja, dia mau meninggalkan juga nggak tega, nggak segan gitu loh, karena di sini dia udah kadung jatuh cinta sama pasangannya. Jadi di sini aku lihat apa yang dulu pernah kamu rasakan atas perlakuan dia, itu sekarang dia dapatkan, dia rasakan juga sama persis dengan apa yang dulu kamu rasakan saat dulu kamu bersama dengan dia ya. Jadi dia kena batunya sama si pasangannya dia sekarang, kayak gitulah, diperlakukan semena-mena, diselingkuhin, dimanfaatkan kalau butuh aja gitu ya. Nah semacam itu. Tapi dia ngerasa nggak bisa lepas dari pasangannya karena ya dia udah kadung jatuh cinta sama pasangannya di sekarang gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Aquarius, Libra dan Gemini. Terus energi paling kuat di sini ada dari zodiak Pisces dan Scorpio. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 3, 8, 12, 30, 5, 28, 13, 9, 10, 1, 19, 25, 26, 16, 2, 11, 23, 21. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. Oke, ada Desember, November, Januari, Agustus, April, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Oke, ada sio kelinci, sio kambing, sio naga, sio tikus, sio ayam, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. W, D, S, L, P, T, G, B, U, F, Z, M, N, Q, J, C, R, H, O, V, I, A, E, X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.